terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Halo, what's up guys? Welcome back to my channel Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua? Dimanapun anda berada, semoga sehat selalu. Oke teman-teman ya, masih seputaran pilpres yang mana di sini kemarin Pak Prabowo nih teman-teman ya, udah datang ke tempatnya atau ke kediamannya dari Partai Nasdem, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Dan ini disambut dengan segala hormat oleh Surya Paloh dan beserta staf-stafnya nih teman-teman. Namun ada hal yang sangat mengejutkan yang mana Anies Baswedan ini sempat kecewa dengan kejadian itu, dan juga di sini akan ada tanggapan atau tamparan buat Anies Baswedan dari kader-kader Partai Nasdem. Kita ikuti bersama, jangan sampai skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Check it out. Nah ini nih teman-teman ya, detik-detik kedatangan Pak Prabowo ke tempat atau kediaman Surya Paloh nih teman-teman, Ketum Nasdem. Langsung nampak akrab ya teman-teman. Ajakan koalisi. Mimik muka Surya Paloh jadi sorotan publik. Tidak sedikit warganet menduga jika Surya Paloh kesal tidak ada bendera Nasdem saat kampanye terakhir Anies Muhaimin di Stadion JIS Jakarta kemarin. Selain itu banyak yang menduga-duga jika mimik muka Surya Paloh terlihat marah terhadap Anies karena Anies dalam pidatonya lebih menyanjung partai PKS. Tapi benar juga ya, terlihat banyak bendera PKS berkibar, tapi bendera Nasdem seperti tidak ada ya, atau memang jarang tersorot kamera. Tapi bagaimanapun juga itu kan kampanye akbar, kampanye pamungkas. Sepertinya Pak Surya Paloh ada sedikit kekhawatiran ya, takut Anies blunder atau gegara Cak Imin salawat dengan nada nyindir paslon lain ya. Takut dijadikan bahan untuk menyerang 01 kali ya. Tapi bagaimana nih menurut kalian ya? Nyambut Pak Prabowo di Nasdem. Oke, itulah tadi teman-teman ya, yang mana Pak Prabowo datang ke kediaman Bapak Surya Paloh, dan tadi sempat ada cuplikan nih teman-teman yang mana di mana Bapak Surya Paloh ini merasa kesal dan terlihat tidak tersenyum sama sekali pada waktu JIS dulu nih teman-teman ya. Dan kemungkinan ini adalah indikasinya kenapa Nasdem secara tidak langsung sudah menolak Anies Baswedan nih teman-teman, dan juga sudah mulai meninggalkan Anies Baswedan nih teman-teman ya. Dan ini ada sebuah ungkapan dari kader Partai Nasdem nih teman-teman ya. Ada beberapa kader yang menyuarakan tentang ada kekecewaan tentang Anies Baswedan yang dirasa kecewa dengan keputusan Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo, dan kemarin sudah menerima Bapak Prabowo di kediamannya. Kita cek bersama videonya teman-teman. Power ya, namanya orang berkunjung kan harus disambut. Cuman sayangnya nggak bisa diservis karena bulan puasa. Nah ini di live nih teman-teman ya. Masa pemilu kejahatan, nggak mungkin. Nah ada para pihak yang ingin memposisikan Nasdem untuk ujung tombak kepentingan hatinya yang penuh dengan ya ketidaksukaan segala macam. Waduh, mau memperhadap-hadapkan, mana mau kita. Ya, artinya apa yang disampaikan Bang Surya itu selaku Ketua Umum Partai adalah itu ucapan pertama ya. Bahkan mungkin sampai sekarang baru satu-satunya ada pers rilis
dari ketua umum partai menyikapi hasil pemilu. Mm-mm. Ada orang kan belum selesai MK, ininya nggak dipakai gitu. Ya urusan MK ya di mana-mana orang, aduh, makanya susah kita. Yang mengumumkan hasil perolehan suara itu bukan MK. Bener. Gitu loh. KPU itu aja kagak ngerti, tapi semuanya berasa paham politik. Gimana? Coba, ini ada orang berpendapat, katanya hargai orang berpendapat di bawah ini. Tapi ngomongnya Nasdem cuma cari suara melalui Anies. Lah orang suara Nasdem nggak naik nggak turun segitu-gitu aja, bagaimana sih jadinya? Jadi kalau ngomong itu harusnya kan pakai dulu Nasdem berapa ya? 9, sekian persen. Sekarang juga 9, sekian. Gitu loh. Nah, harganya pun mahal banget itu. 9, sekian gitu. Mahal banget ya. Banyak banget yang menghujam ke jantung Nasdem. Perolehannya sama. Nah, lantas ada ngomong mencari suara lewat Anies, gimana sih? Jangan menabikan atau mengkultuskan seseorang lah. Kan sudah kan gini Bang Dev, coba kita runut. Dari mulai dicalonkan pertama sendiri, dibilang orang gila. Kita berusaha mencari, ya kan? Nggak ada juga itu partai yang dicari oleh Anies kan? Kita berupaya terus sampai akhirnya jadi dicalonkan, didampingi berkampanye. Nah kan sampai kemana? Sampai pencoblosan selesai. Terus kita disuruh diajak, wah ikut terus ikut. Yo ini gimana sih? Yang jelas dalam satu pertempuran itu siapa paling siap dia pemenang. Lama saya sampaikan. Semua orang 1 tahun yang lalu bicara tentang ini akan ada potensi kecurangan dan sebagainya. Lantas saya tanya, kecurangannya kira-kira apa? Oh nanti akan begini. Apalagi nanti akan begini. Di ujung saya tanya, apa yang akan kalian lakukan untuk menutupi lubang-lubang itu supaya nggak kejebur di situ? Tak ada kecuali omon-omon. Omon-omon ya. Mau apa gitu? Dan berharap orang lain yang menutup lubang itu untuk kemenangan, harapan kemenangan yang ada di hatinya. Nah itu teman-teman ya, tadi sudah ada tanggapan dari kader partai Nasdem nih teman-teman, yang mana katanya hanya omon-omon gitu. Dan juga tadi sudah disinggung tentang hasil atau pendapat dari Bapak Surya Paloh tentang pengumuman hasil pemilu nih teman-teman. Dan masih aja ya, Anies Baswedan mengaku kecewa dengan PKS dan Nasdem dan PKS hianati Anies. Itu adalah tanggapan Anies. Dan seperti apa nanti tanggapan dari para kader Nasdem nih teman-teman, kita lanjut lagi nih teman-teman. Aduh, Anies bikin dicar sama partai Nasdem sendiri nih teman-teman ya. Tuh. Jadi Anies sudah merasa Terus dihianati kemudian dianggap gitu ya. partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus Betul ya, dipahami teman-teman ya. oleh teman-teman yang ada di relawan. Biasanya gue tuh paling Nah, ini kita beralih ke tanggapan para netizen nih teman-teman nih. Seperti apa tanggapan netizen tentang hal ini teman-teman ya. demen banget ngomongin politik. Ini kasus ini bener-bener, aduh, episode terlalu panjang sampai di titik gue udah males tau nggak ngomongin ginian. Kalau gue jadi Pak Prabowo udahlah, kayaknya gue udah capek, gue give up. Gue mendingan ya udah nih Pak, kalau emang lo mau kekuasaan, kalau emang lo segila itu nih, pengen banget mimpin nih, ambil udah. Dan gue sekarang tahu kenapa Kick Andy bilang ini orang membahayakan. Nih lo bayangin ya, dari awal pemilu sampai udah kelar nih, sampai udah pengumuman, dia nggak berhenti untuk ngoceh, ngomong ini curang, ini curang, ini curang. Dia yang menjadi otak dari para pendemo. Karena apa? Mulut dia. Dia tahu pengikut dia tuh fanatik banget sama dia. Sampai di titik pendukung dia tuh berpikir kalau misalkan gue nggak pilih dia, gue bakalan masuk neraka.
Karena apa nih? Mulut dia yang gerakin semua massa, semua pendemo untuk demo di mana-mana, mengujar kebencian. Mengujar Gue benci banget cara kepemimpinan dia. Seperti yang dibilang, dia tidak gentle. Ingat Pak, bukan lo satu-satunya yang kalah di sini, tapi lo satu-satunya yang paling berisik dan paling ribut. Logikanya gini, dia itu udah tahu kalau dia tuh akan kalah. Nomor 2 akan menang. Pemimpin yang baik, dia akan keep silent sampai nanti udah keluar hasil, baru dia ngajuin ke MK. Ini dia enggak, dari awal pemilu udah gede banget bacotnya kemana-mana. Sampai-sampai semua pengikutnya tuh turun ke lapangan, demo di mana-mana. Dia buat perpecahan di mana-mana. Ingat Pak, ini pilpres, menang kalah tuh hal yang biasa. Jangan pernah ngerasa Bapak itu adalah orang yang paling terzolimi. Ingat Pak Prabowo tuh mencoba 4 kali, baru dapet yang keempat, 3 kali gagal. Dan ingat juga masih ada Pak Ahok yang udah kalah, malah ketimpa tangga lagi mesti di penjara. Yang penting satu Pak, hati ikhlas. Kalau emang udah jalan Tuhan, terima. Udah Terima, itu ya. aja. Menang 2 provinsi aja ributnya minta ampun. Iya. Teriak-teriak kecurangan, demo sana sini. Disuruh buktiin di depan KPU, disaksiin banyak orang, nggak ada buktinya. Nggak bisa membuktikan. Cuma omon-omon ya. Maunya gimana? Dikasih kesempatan ikut sidang. Ya kan? Kalau ada kalau ada kecurangan, ya kasih lihat aja buktinya. Tapi nggak bisa kasih lihat. Maunya gimana? Maunya gimana ya? Disuruh buktiin nggak bisa buktiin. Puasa demo, sahur, orang pengen hidup tenang gitu ya, puasa, sahur gitu. Ini demo. Saya pikir Pak Anies bisa Nah, menerima ini ini teman-teman sebagai ya. seorang kesatria. Kalau tadi itu adalah tanggapan dari kader Partai Nasdem yang mengusung Anies, dan kali ini ada kader dari PDI ini menyuarakan atau berpendapat tentang Anies tersebut nih teman-teman. Kita cek bersama. Ya, sebagai seorang gentleman, nggak usah menang atas namakan rakyat. Orang nggak semua kok bakal milih Anda, nggak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan? Dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara. Kami menuntut pemilu 2 kali. Kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal, bener-bener gak bisa. Itu Anda bener-bener tidak pantas disebut sebagai negarawan. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai bener-bener, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka bener-bener menang dengan cara yang murni. Pak Prabowo menang dengan cara yang murni. Berarti kita memfitnah dia loh. Nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita memfitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Apa Pak Anies gak merasa berdosa Pak ngomong kayak begitu? Ada loh beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu. Makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap 100%. suara Pak Prabowo tetap menang. Apakah gua sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang kita harus hormati. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener. Aduh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Ini gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya? Merasa enak Jijik gitu loh, ya. jijik. Maksudnya ini bener-bener keterlaluan sih. Gue baru baca CNN tadi pagi bahwa Anies menuntut pemilu diulang. Wow.
Oke, sebelum itu gue mau kasih tahu. Di sini gue bukan pendukung Pak Wowo, ya. Gue bukan pendukung Pak Prabowo, sama sekali enggak. Gue pendukung Pak Ganjar Mahfud, dan gue bukan pendukung kubu 02, sama sekali bukan. Disclaimer itu dulu ya. Sampai bawa 1000 kuasa hukum itu mau geruduk KPK, itu mau menggeruduk gedung KPU, mau perang, bener-bener perang secara fisik atau perang mental. Masalah sengketa pemilu itu memang Bawaslu, badan KPU, mereka memang sudah siapkan, ada tapinya. Itu sebenarnya dan kemenangan mutlak sang presiden lewat pemilu itu sudah diputuskan, dihukumnya lewat undang-undang kita. Dia bilang bahwa akhirnya DKI kembali ke tangan pribumi. Gila. Dan langsung itu jejak digital itu tersebar kemana-mana. Apakah nanti tidak ada efek sampingnya ketika pemilu 2 kali dibuat? Siapa bilang? Apa kalian Pasti siap ada. nanti harga-harga tiba-tiba naik tanpa alasan? Harga bensin tiba-tiba naik dalam alasan. Of course, meskipun akan naik juga nanti pada waktunya. Apakah kalian bisa terima itu? Itu bukan anggaran kecil loh untuk mengadakan pemilu sampai ada 2 kali putaran. Lihat sampai sekarang. Apakah ada suara dari PDIP untuk langsung maju? Yang bergerak duluan akhirnya siapa? Pak Surya Paloh dan kawan-kawan, PKS, PKB, mereka yang duluan maju ke Dewan Rapat Paripurna untuk mengajukan hak angket tanpa PDI Perjuangan. Awalnya mereka menunggu lokomotif PDI Perjuangan di depan dan mereka di belakang, tapi PDI sama sekali nggak bersuara tuh. Mau dengan cara apapun kayak kalian menang. Ingat, yang kalian tanggung jawabin itu nanti ketika nanti kalian udah di liang kubur. Ya, saya mau balik nih ke Pak Anies. Mau sampai kapan Pak narasi-narasi busuk seperti itu Bapak keluarkan? Nuntut pemilu diulang 2 kali, bawa 1000 pengacara, narasi-narasi bodoh. Bener-bener bodoh. Anda tidak pantas orang negarawan ngomong seperti itu. Mendebarkan apa ya? Mendebarkan kebencian gitu loh. Jadi di kalangan pendukung Anda, lalu pendukung Anda mencoba untuk merasuki orang-orang lain dengan statement-statement Anda yang seperti ini. Kita bongkar sama-sama siapa yang paling kotor atau siapa yang main kotor di pemilu ini. Kalau semua makanya kita akan lihat kekonyolan tiga capres ini nih untuk menelanjangi mereka loh. Politik uang itu sepertinya mereka bertiga udah lumrah kok itu dilakukan. Serangan-serangan fajar itu pasti udah lumrah. Ketika hak angket ini dimulai nanti, bayangin skenario di ruangan itu, mereka bertiga berkecamuk. Ini saya punya bukti ini saya punya bukti ini, saya punya bukti ini. Berantem mereka bertiga. Biar Gibran berbicara, biar Pak Jokowi berbicara, panggil Pak Jokowi. Undang-undangnya bisa. Pemanggilan Pak Jokowi secara paksa kalau misalnya Pak Jokowi menolak, bisa. Ada undang-undangnya, bisa dipanggil aparat negara. Aparat negara itu berarti bisa presiden, anak presiden, ketua DPR, ketua siapapun, ketua partai, siapapun dia. Ketika hak angket mengeluarkan surat perintah untuk dipanggil, maka mereka harus datang. Aduh, itulah tadi teman-teman ya pernyataan dari pendukung paslon 03 nih ya, Pak Ganjar, yang memang notabene-nya di sini kesalahan ada pada Bapak Anies Baswedan nih teman-teman ya, yang mana tadi Bapak Anies sudah merasa kecewa tadi, jadi ditampar oleh pernyataan kader Nasdem. Aduh, jadi serba salah nih Pak Anies nih. Seperti apa sih, kita lihat saja nanti seperti apa nanti gugatan yang sudah dilayangkan oleh Pak Anies ke MK nih teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meramaikan Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di video selanjutnya tentunya dengan Lika-liku politik di tanah air. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.